ada Bang Rian. Shalom adik-adik, ada Kak Julita. Selamat hari Minggu, ada Kakak Lena. Hai adik-adik, ada Kakak Aprista di sini. Halo adik-adik, ada Kakak Dewi di sini. Shalom adik-adik, ada Kakak Putri di sini. Hai adik-adik, ada Bang Riko. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Jangan lupa duduk yang rapi dan persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Aku Istimewa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami, sehingga bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Adik-adik, tetap semangat ya. Kita angkat pujian kembali. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh
Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang membalas yang jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami sebentar lagi mau mendengarkan sebagian firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi kami, berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu, dan firman-Mu boleh berema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dengan baik Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini kita buka Alkitab kita adik-adik di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kakak ulangi nih adik-adik. Kita buka Alkitab kita pagi hari ini di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ya, di sini kakak akan membacanya dan adik-adik menyimaknya ya. Ya. Adapun seluruh bumi dan satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah di datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Lalu turun Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengkacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kita di rumah untuk adik-adik semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita dengar bercerita tentang Menara Babel, ya. Nah, jadi setelah air bah melanda, kita mempunyai satu bahasa adik-adik ya. Di muka bumi ini semua orang berbicara dalam satu
bahasa yang sama. Nah, Allah menyuruh mereka, adik-adik, ya, untuk menyebar, untuk mengisi seluruh dunia. Tetapi mereka tidak mau, mereka maunya tinggal tetap di satu daerah. Suatu ketika mereka berencana untuk membuat sebuah menara. Mereka berkata, ayo kita membuat batu bata dan membakarnya sampai keras. Mari kita mendirikan kota dengan sebuah menara yang tinggi, yang puncaknya sampai ke langit katanya. Supaya nama kita termasyur, ya, supaya kita tidak bercerai-berai di bumi ini. Nah, melalui rencana itu mereka sebenarnya memperlihatkan kesombongan mereka dan merasa lebih hebat dari Tuhan, adik-adik ya, di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak marah kalau mereka untuk membangun menara itu karena tidak dosa. Membangun menara itu tidak dosa atau pelanggaran ya adik-adik. Tetapi karena niat mereka tidak baik dalam mendirikan menara itu, maka Tuhan menjadi kecewa dan marah kepada mereka. Mereka ingin terkenal, mereka ingin viral, mereka ingin dipuji-puji orang lain. Jadi mereka itu ingin kepintarannya mereka untuk memuliakan dirinya sendiri, tetapi bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah mengapa Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Tuhan menghukum mereka dengan membuat berbagai macam bahasa di tengah-tengah mereka, sehingga pembicaraan mereka menjadi kacau balau adik-adik ya. Nah, pada awalnya kan kita mempunyai satu bahasa di dunia ini, tetapi karena pembangunan menara Babel yang tidak disukai Tuhan, maka bangsa itu menjadi banyak dan bermacam-macam, sehingga bahasa satu dengan bahasa lainnya mereka tidak mengerti. Nah, pada awalnya kan kita mempunyai satu bahasa di dunia ini, tetapi karena pembangunan menara Babel yang tidak disukai Tuhan, maka bangsa itu menjadi banyak dan bermacam-macam, sehingga bahasa satu dengan bahasa lainnya mereka tidak mengerti. Nah, karena itu adik-adik, bangunan menara Babel tidak terselesaikan bangunannya karena Allah mengacaukan, menggagalkan usaha mereka karena mereka sombong ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik, sikap sombong itu tidak baik ya, karena bisa merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri. Nah, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dengan sikap rendah hati, kita bisa membuat Tuhan tersenyum kepada kita dan semua orang. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik, apakah adik-adik mau menjadi anak yang rendah hati? Pasti mau, karena anak yang rendah hati Tuhan sayang, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini, supaya kita boleh menjadi anak-anak yang baik, tidak sombong, tidak tinggi hati, tetapi rendah hati. Dan Tuhan Yesus sangat mencintai dan menyayangi kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat firman-Mu hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami supaya kami tidak sombong, kami tidak tinggi hati, tetapi kami menjadi murah hati Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami, keluarga kami, kakak kami, dimanapun berada, dan berkati kami selalu Tuhan.
Walaupun pandemi ini kami tetap semangat, tetap Tuhan Yesus menyertai kami. Mari kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, anami haganu, pasada uhur nami, asetoranggano, sengboy dalano nami, salakana torsa, dotham hasomanami, torang hage puja. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dihafal ya adik-adik? Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa kan ya adik-adik? Adik-adik tadi telah mendengarkan firman Tuhan tentang Menara Babel dan kesombongan. Di sini adik-adik kakak mau bikin kreativitas untuk adik-adik semua. Dan untuk yang kelas kecil, adik-adik menggambar Menara Babel sebagus mungkin dan diwarnain sebagus mungkin. Dan gambarnya seperti yang ada di contoh ini. Adik-adik bisa menggambar seperti ini ya adik-adik. Gambar sebagus mungkin ya. Dan untuk yang kelas besar, adik-adik bisa membuatnya dari kertas origami yang berwarna-warni. Dan adik-adik yang kelas besar juga membuatnya dengan sebagus mungkin. Dan nanti adik-adik bisa kirim di grup Jemaat GKPS Tambun. Dan untuk yang remaja, adik-adik membuat seperti ini di kertas karton. Di kertas karton itu dibikin 3 kolom ya adik-adik remaja ya. Di sini sudah terlihat apa-apa saja yang akan ditulis di kertas karton, dan adik-adik remaja bisa menulisnya serapi mungkin sampai sebanyak-banyaknya dan kirim di Jemaat GKPS Tambun ya adik-adik remaja ya. Dan kakak berharap semua adik-adik mengerjakannya tanpa terkecuali dan tetap semangat mengerjakannya walaupun di rumah. Dan siapa yang rajin membuat kreativitas sekolah minggu dan siapa yang rajin sekolah minggu, nanti guru-guru sekolah minggu akan mencatat semuanya dan hadiahnya akan dikasih di waktu Natal nanti. Selamat mengerjakan ya adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat tangan, kita bawa persembahan kita, lalu sama-sama kita katakan, Huberedon, bari harajaon di nebata. Amin. Kita angkat pujian, Aku Diberkati. Sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.